Dan pemirsa, untuk menghambat laju penyebaran corona, pemerintah meminta masyarakat untuk melakukan pembatasan kegiatan bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Sejumlah daerah pun telah menerapkan kegiatan belajar dari rumah. Banyak perusahaan yang memberlakukan kebijakan work from home untuk karyawannya. Lalu bagaimana kita menyikapi diri agar tetap melakukan kegiatan bermanfaat di rumah? Kita telah terhubung dengan psikolog Vera Ita Biliana Hadiwijoyo. Selamat sore, Mbak Ita. Sore Mbak April. Iya, bagaimana Mbak, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini menjadi hari-hari yang mungkin mulai membosankan bagi masyarakat kita yang mengisolasi atau mengkarantina diri ataupun menghindari dari penyebaran virus COVID-19 ini. Apa yang harus dilakukan untuk masyarakat atau saudara-saudara kita yang sedang di rumah saja ini, Mbak? Iya, ini udah minggu kesekian ya, udah hari keberapa juga saya juga udah lupa sampai antara di rumah terus. Lupa gitu. hari ya, Mbak ya? Ya, jadi yang harus dilakukan adalah karena ini kan situasinya adalah suatu, boleh dibilang situasi darurat ya, keterpaksaan kita harus diam di rumah. Ya harus ini dijalani dengan suka atau tidak suka. Ya mungkin ada emosi-emosi negatif yang muncul seperti bosan, bete gitu ya, kangen sama teman-teman, kangen sama kantor, anak-anak juga kangen bermain di luar dan sebagainya gitu ya. Ya ini harus dikenali, diterima aja bahwa iya saya bosan, tapi kan memang harus menjalani semuanya ini di rumah dulu sementara ini. Nah yang bisa dilakukan di rumah adalah struktur tetap harus ada. Jadi rutinitas, pembagian waktu, kapan masak, kapan ngerjain tugas kantor, kapan dengan anak ya, itu tetap harus diusahakan ada. Walaupun pada prakteknya pasti fleksibel juga gitu ya, lagi kerja di kantor, lagi meeting sama teman di kantor online gitu, tiba-tiba anak datang nanya tugasnya dari sekolah dan sebagainya. Ya tetap harus fleksibel. Dan satu hal lagi, pikiran tetap harus positif gitu. Karena kan pikiran positif, perasaan senang ya, menjalani ini dengan bahagia sebisa mungkin, itu kan juga nanti pengaruhnya ke daya tahan tubuh gitu. Karena kan ini kan kita sedang memerangi penyakit nih, kita jadi butuh daya tahan tubuh kita. Kita butuh energi positif untuk melakukan hal itu. Gitu. Karena sugesti itu faktor yang utama ya, Mbak Ita ya? Iya, sangat ini ya. Jadi kita bisa bilang bahwa ini akan segera berlalu. Saya bisa melewati ini dengan baik, gitu ya. Walaupun misalnya gini, kadang ada orang yang merasa saya nggak boleh marah, saya nggak boleh sedih, gitu. Boleh kok marah, boleh kok sedih, boleh kok bosen, gitu ya. Apalagi anak-anak misalnya, gitu. Anak-anak mungkin ini sudah minggu kesekian di rumah, mereka sudah mulai bosan, sudah mulai kelihatan murung. Nah itu didekati, diajak bicara, gitu. Kamu murung ya, kamu kangen ya sama teman-teman. Biarkan mereka keluar. Gitu berarti ya, ini menarik yang mungkin tidak banyak orang yang tahu ya Mbak Vera mengenai ekspresi. Kalau kita tidak boleh menahan diri begitu. Kalau sedih terus bosan diungkapkan saja begitu ya. Betul, diungkapkan saja. Karena kalau kita sibuk untuk menekan, sibuk untuk menolak perasaan itu malah energi kita butuh banyak di situ. Gitu. Terus nanti kita terlalu berlarut-larut di situ. Jadi kalau misalnya kita ungkapkan, cerita ke orang, cerita ke teman gitu ya, atau anak bisa cerita ke orang tuanya, itu paling nggak dia bisa rilis gitu. Dia bisa tahu bahwa saya sedihnya nggak sendiri, banyak teman yang juga bosen gitu. Dan ini yang menguatkan begitu ya Mbak Vera ya. Lalu proses healing seperti apa yang membuat akhirnya bisa normal begitu? Apa Mbak? Proses healing seperti apa yang ketika setelah Ya, jadi kan ketika tahu bahwa dia didengarkan, dia dipahami apa yang dia rasakan, dan dia tahu bahwa ini tidak sendiri, dan terus disadarkan bahwa dia punya kekuatan loh untuk melewati ini semua gitu ya. Misalnya ketika ada anak-anak, misalnya dia mulai bosan, mulai sedih, aku kangen sama. Penting kan kita ada di rumah, kamu masih ada ibu, masih ada ayah, ya kita menjalani bersama-sama dan kita sehat semuanya, dan itu jadi cari hal-hal yang positif yang patut disyukuri gitu. Dan satu hal lagi nih tipsnya gitu ya, mungkin selama ini kan kita kalau bekerja kan waktunya habis di luar rumah. Gitu. Nah ini mungkin salah satu kesempatan untuk memperbaiki atau mengembangkan yang selama ini nggak sempat dikembangkan karena kita habis waktunya untuk bekerja atau di luar rumah. Nah ini mumpung sekarang di rumah,
coba lihat apa yang bisa diperbaiki, dikembangkan. Misalnya salah satunya kedekatan hubungan dengan anak, gitu, kedekatan hubungan dengan pasangan. Biasanya nggak pernah ngobrol, sekarang jadi lebih banyak waktunya untuk ngobrol, misalnya gitu. Baik. Tapi Mbak Vera ada juga yang beranggapan kalau kita lebih baik tidak melihat, membaca perkembangan mengenai COVID-19 agar tidak tersugesti buruk dan akhirnya membuat imun kita turun. Yang benar seperti apa? Dihadapi saja, healing dan akhirnya normal atau ditutup begitu? Tidak melihat apa-apa? Nah, itu saya setuju ya. Di minggu pertama saya langsung tutup sosial media. Karena bikin stres. Mohon maaf untuk media-media yang ditutup. Jadi kita bisa membatasi kok. Kita bisa membentengi diri kita sendiri. Jadi kita bisa ngukur. Oh, saya kalau ngelihat berita terus kayaknya tambah stres deh, tambah uring-uringan. Ya udah stop dulu gitu. Mungkin bisa pilih channel-channel mana yang bisa kita percaya, sumbernya valid dan sebagainya. Seperlunya aja itu juga dilihat gitu. Toh kita juga nggak perlu tahu semua berita gitu ya. Jadi yang cukup penting-penting aja. Misalnya kayak grup sosial media yang lingkungan kita, lingkungan RT atau lingkungan perumahan kita. Nah itu kan kita mesti tahu ya perkembangan apa yang ada di dekat kita. Tapi yang di luar itu mungkin kalau mau dibatasi dulu boleh-boleh saja demi kesejahteraan psikologis. Karena stres juga kecemasan itu memicu stres meningkat. Nah kalau stres meningkat daya tahan tubuh jadi turun gitu. Baik, berarti yang tahu kita sendiri ya kita untuk bisa mengatur begitu ya Mbak Vera ya, ketika kita merasa wah ini berita ini sudah keterlaluan bagi psikis kita begitu ya Mbak Vera? Iya. Baik, nah ini kita juga ada dialog interaktif dengan pemirsa di rumah melalui WhatsApp di 081 2106 21307 begitu. Ada dari Nabil di 081767 sekian sekian sekian. Baik, nah di ini kita ingin tahu informasi terbaru soal corona, tapi kalau sudah tahu bawaannya khawatir terus, bagaimana mengatasinya? Nah ini seperti yang tadi Mbak Vera. Iya, nggak usah dilihat. Jadi kalau misalnya memang menimbulkan perasaan yang nggak enak, negatif, berarti udah berlebihan ya gitu. Jadi Mas Nabil tadi mesti bisa stop dulu gitu untuk sementara waktu. Coba deh seharian nggak lihat dulu gitu ya. Cari hal yang menyenangkan diri sendiri gitu ya, hobinya apa misalnya melukis, kalau ibu-ibu misalnya masak gitu ya. Jadi cari kegiatan yang memang bisa menyita fokus kita untuk hal itu aja. Jadi kasih waktu untuk pikiran dan badan kita untuk istirahat dulu. Karena kalau terus-terusan menerima berita-berita negatif itu kita juga capek gitu. Sedangkan energinya kita butuh untuk menjaga daya tahan tubuh dan untuk bertahan. Baik, lalu selanjutnya Mbak Vera ada dari Yanuar, ini menanyakan mengenai aktivitas apa yang harus dilakukan selain belajar online agar anak-anak tidak bosan di rumah. Olahraga, olahraga, usahakan kan jam 10 pagi itu ya, usahakan 30 menit harus ada olahraga, 15-30 menit lah ya. Gitu terus ya ciptakan kegiatan yang bisa dilakukan bersama, bisa main bareng, bisa masak bareng gitu. Coba deh, dulu mungkin waktu pas lagi sibuk-sibuk ya kerja di kantor, kita pasti kepikiran, aduh pengen lakuin ini nih sama anak. Nah, diinget-inget lagi deh, apa yang ingin dilakukan bersama anak, nah sekarang kesempatannya gitu. Baik, nah ini ada lanjutan lagi Mbak Vera, pertanyaan dari ibu rumah tangga. Menarik sekali, ini pasti banyak dirasakan oleh ibu rumah tangga di rumah. Kenapa ya selama anak belajar di rumah, justru saya sebagai ibu yang kewalahan? Lebih-lebih tidak bisa istirahat. Kalau dia sekolah dulu, saya bisa istirahat. Begitu, Mbak Vera, gimana? Kan dulu waktu sekolah ada gurunya gitu kan. Sekarang gurunya jauh gitu, yang langsung berhadapan dengan anak adalah ibu. Jadi sangat bisa dipahami kalau ibunya kewalahan, sangat bisa dipahami kalau ibunya terus bingung ya dan gampang emosian biasanya. Nah, tapi kan sekali lagi situasi ini memang harus begini dulu, jadi harus tetap dijalani dulu gitu. Jadi ibu sebisa mungkin memang harus ada pengaturan ekspektasi di sini. Kadang-kadang yang bikin kita stres adalah tuntutan kita sendiri. Oh, anak saya harus bisa tetap dapat nilai sekian gitu. Oh, jadi harus ada penyesuaian standar juga, tuntutan, ekspektasi. Contohnya lagi misalnya standar kerapihan rumah, kan biasanya harus bersih, rapi. Nah sekarang mungkin agak diturunin, berantakan sedikit nggak apa-apa lah gitu. Jadi harus ada penyesuaian-penyesuaian seperti itu, termasuk juga dalam belajarnya anak misalnya. Oh dia kayaknya nggak tahan deh kalau harus duduk terus seperti di sekolah dari jam 9 sampai jam 12 gitu. Karena ini situasinya di rumah kan sangat beda dengan sekolah.
ya tentu mungkin anak ada jedanya lari-lari dulu, main-main dulu, ya sudah biarkan saja. Jadi harus ada penyesuaian dari kita sendiri terhadap standar dan tuntutan kita terhadap lingkungan sekitar. Nah, itu akan sangat membantu untuk mengatasi tadi rasa kewalahan, rasa stres tadi. Tapi sebenarnya untuk bermain di lingkungan sekitar masih diperbolehkan tidak sih Mbak Vera untuk situasi yang saat ini, Mbak? Untuk apa? Situasi seperti ini? Untuk berbagi. Untuk bermain di lingkungan perumahan sekitar. Di halaman gitu saya rasa sih masih cukup aman ya, asal yang penting jaga jarak sosial. Jadi ya memang itu yang paling menyiksa buat anak sih, mereka tidak bisa berdekatan dengan teman-temannya gitu karena harus tetap ada jarak gitu. Baik, ada tips tidak Mbak Vera yang bisa dipergunakan untuk orang tua mungkin ketika anaknya lagi di rumah atau bisa membuat kegiatan tersendiri begitu? Banyak ya yang bisa dilakukan. Sekarang kita punya internet yang kalau kita kehabisan ide kita bisa cari di sana apa yang bisa dilakukan lagi gitu ya. Karena saya seorang ibu yang kepikiran adalah masak sebenarnya, aja ajak anak masak, bikin coba resep baru hari ini mau bikin apa seperti itu. Untuk para ayah mungkin bisa ngajarin cuci kendaraan misalnya atau bersihin sepeda atau apa ya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Jadi seharusnya waktu walaupun ini kita mengalami ini dalam situasi yang nggak enak, situasi yang mungkin membuat orang bikin cemas dan sebagainya, tapi sebenarnya banyak hal yang bisa positif yang bisa dilakukan gitu. Hal-hal apa yang kita dulu nggak sempat sekarang bisa kita lakukan bersama anak gitu. Oke, ini juga ada lagi pertanyaan dari pemirsa Mbak Vera, ada Andri begitu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi gabut di rumah? Karena mungkin pemirsa banyak yang potensinya rebahan aja. Jadi geng rebahan ya. Yeah. Banyak yang bisa dilakukan. Salah satunya mungkin ambil kursus online gitu ya. Buat yang rebahan tuh pas banget tuh, sambil rebahan bisa sambil belajar gitu ya. Oh iya, kursus online ya Mbak Vera ya? Kursus online banyak sekarang, yang banyak yang digratiskan juga. Membaca, kan saya juga kemarin dapat beberapa link-link buku yang semua e-book digratiskan. Jadi walaupun misalnya memang cuma mau rebahan, paling nggak dapat bisa tambah pinter gitu. Tapi untuk kesehatan baik tidak sih Mbak terlalu banyak rebahan begitu? Nah, yang patut diingat adalah yang kita lakukan sekarang ini kan sementara, ya. Ketika ini berakhir, kita kan harus balik lagi, gitu ya, balik lagi ke pola semula, atau bahkan pola yang lebih keras lagi, karena kan kita kayak lagi hibernasi nih berapa bulan gitu kan ya. Nah, kita juga harus menyiapkan diri juga untuk siap tempur lagi nantinya gitu. Jangan sampai jadi terlena dengan pola yang sekarang. Apalagi yang geng rebahan tadi ya. Jadi perlu diingat rutinitas, saya tetap bangun pagi, tetap mengerjakan sesuatu, tetap olahraga, tetap harus ada gitu. Berpakaian rapi gitu ya. Kalau misalnya ada meeting, conference call dengan teman di kantor atau apa, coba deh agak dandan sedikit gitu ya, pakai baju rapi gitu. Itu juga membuat kita lebih merasa positif pada diri kita sendiri. Gitu. Agar ada nuansa yang berbeda begitu ya Mbak Vera ya? Betul, ya. Baik, sebenarnya ada fasenya tidak sih seorang manusia ini merasa bosan, terbiasa begitu? Ada apa? Fasenya. Ada fasenya, iya pasti, wajar ya, bosan gitu ya. Itu berapa lama Mbak? Tiap orang pasti beda-beda gitu, tiap orang beda-beda sampai dia bisa mendorong dirinya sendiri, oke, saya harus cari sesuatu lagi nih, harus saya cari apa gitu. Lihat sekeliling, lihat sekitar, apa yang bisa dilakukan. Nah, satu hal lagi, ini kan kita udah kurang lebih 2 minggu di rumah ya. Saya rasa sih mungkin polanya udah mulai, kita udah mulai bisa beradaptasi. Dengan kerja di rumah, anak-anak belajar di rumah sudah mulai beradaptasi dengan hal itu. Nah, mungkin satu hal lagi yang bisa dilakukan adalah lihat keliling siapa yang butuh bantuan. Gitu. Kayak sekarang kan siapa yang paling kena dampak sih dari situasi seperti ini. Nah, itu kita bisa membantu mereka sebisa kita. Baik. Kenapa ini penting juga dilakukan? Karena dengan membantu orang lain, dengan berbagi, itu efeknya positif juga di kita. Gitu. Itu bisa membuat, banyak penelitian yang sudah bilang bahwa ketika kita membantu orang lain, kita juga akan merasakan kebahagiaan itu, gitu. Jadi kita juga akan dapat emosi positif. Nah, itu bagus sekali buat daya tahan tubuh kita. Baik. Ada lagi Mbak Vera dari pertanyaan dari pemirsa yaitu Tuh Bagus begitu bertanya apakah pandemi COVID-19 ini berpengaruh bagi masyarakat kalangan bawah atau grassroots?
Kayaknya berpengaruh dengan semua kalangan ya gitu ya. Dan saya bukan ahli ekonomi untuk bahas kalau masalah ekonominya. Cuma yang bisa kita Kalau lihat secara sekarang psikis, semua Mbak? secara psikis pasti ya, pasti semua kalangan terpengaruh gitu. Mau kalangan bawah, kalangan atas, menengah dan sebagainya, semua pasti terpengaruh dengan hal ini. Karena antar kalangan kan ada saling membutuhkan ya gitu. Nah, ketika satu terpengaruh, tentu yang lain juga akan ikut terpengaruh gitu. Baik. Menarik sekali ya informasi yang diberikan oleh Mbak Vera ini. Namun pemirsa juga atau mungkin kita merasakan hal yang tidak pasti ini tidak menyenangkan begitu Mbak. Kalau kita di rumah dengan kurun waktu yang pasti kita masih bisa memberi waktu atau mengatur agenda. Ini kan kita tidak pasti kapan kita harus berhenti. Tipsnya dari Anda. Untuk berhenti apa ya? Karantina di rumah begitu Mbak, agar tidak merasa worry begitu Mbak. Agar tidak merasa worry adalah ya, worry itu gini, sekali lagi kita boleh aja merasa worry. Jadi tidak bisa dibilang kita tidak bisa worry, enggak. Worry itu pasti ada. Rasa cemas, rasa takut itu bagian dari mekanisme perlindungan diri kita. Nah itu kita harus sadari gitu ya, bahwa yes saya worry, yes saya cemas, yes saya bete, tapi perasaan itu jangan sampai mengganggu fungsi saya sehari-hari. Itu bisa saya simpan dulu baik-baik gitu ya. Itu saya ada di bagian diri saya, tapi jangan sampai mengganggu aktivitas saya sehari-hari. Saya misalnya seorang ibu, saya tetap harus bisa mendampingi anak-anak saya, masak gitu ya, mengurusi rumah dan sebagainya. Seorang ayah juga tetap misalnya bekerja, ibu juga misalnya kalau ya ibu yang bekerja juga tetap harus bekerja gitu. Jadi ya harus dijalani situasi yang nggak enak ini tanpa menimbulkan masalah baru. Intinya itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Vera. Semoga sehat Iya, selalu dan sama-sama. tetap semangat ya Mbak Amin. Vera. Terima kasih sudah bergabung Semoga bersama semua kami di sehat. Indonesia Petang. Iya.